Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang sistem komputer, organisasi komputer, fungsi dasar komputer, serta struktur komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kita hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada pembelajaran kita hari ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi informatika jenjang SMP MTS dengan judul materi Sistem Komputer. Komputer merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks, bukan sekedar peralatan yang terdiri atas hardware dan software, melainkan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Dalam pembelajaran komputer, kita mengenal istilah arsitektur komputer serta organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Contohnya, kontrol sinyal, prosesor, antarmuka atau interface komputer dan periferal, serta teknologi memori yang digunakan. Sementara arsitektur komputer mempelajari atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logik sebuah program. Contohnya, kumpulan instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bermacam-macam jenis data, misalkan bilangan atau karakter. Aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan maupun mekanisme input-output. Arsitektur komputer dapat bertahan bertahun-tahun, tetapi organisasi komputer dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer terdiri atas alat input atau perangkat input atau disebut juga dengan input device. Ada perangkat pusat pengolahan atau process device serta perangkat output atau output device. Yang kedua, ada perangkat lunak. Perangkat lunak komputer dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem atau sistem software, dan yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Sebuah komputer harus mampu melakukan pemrosesan data dalam format yang sangat beragam dan cakupan data yang sangat luas. Lokasi data yang diproses oleh unit pemrosesan tidak selalu sama. Oleh karena itu, salah satu fungsi dasar komputer adalah kemampuan untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang dibutuhkan atau ke tempat yang lain. Sebagai contoh, perpindahan karakter dari keyboard ke monitor. Meskipun pemrosesan data dilakukan dengan sangat cepat, kenyataannya butuh satu tempat penyimpanan sementara selama proses berlangsung. Data komputer yang dibutuhkan dan hasil pemrosesan disimpan dalam media penyimpanan untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan dari media penyimpanan ke perangkat input-output, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah fungsi dasar komputer. Yang pertama yaitu pengolahan data atau data processing, baik pemrosesan data dari dan menuju media penyimpanan maupun pemrosesan data dari media penyimpanan ke perangkat input-output. Yang kedua, fungsi dasar komputer adalah sebagai penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, komputer sebagai media perpindahan data atau data movement. Setelah yang keempat, komputer sebagai media kontrol.
Komputer digunakan secara bersama-sama dengan berbagai perangkat lain di luar perangkat komputer, yaitu disebut dengan perangkat periferal serta jalur komunikasi atau communication line. Berikut adalah struktur komputer. Yang pertama struktur internal komputer, dan yang kedua perangkat periferal, yang ketiga communication line atau jalur komunikasi. Adapun struktur internal komputer, yang pertama CPU atau Central Processing Unit, yang kedua perangkat input output, yang ketiga main memory atau memori utama, serta yang keempat sistem interconnection. Sekarang kita akan membahas tentang CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Kenapa demikian? Karena CPU bertanggung jawab atas semua fungsi dan proses komputer. CPU adalah elemen terpenting dari sistem komputer karena sangat berpengaruh terhadap kekuatan komputasi sebuah komputer. Berikut yang termasuk bagian dari CPU antara lain yang pertama CU atau Control Unit, yang kedua ALU, Arithmetic Logic Unit, yang ketiga Register, serta yang keempat Internal CPU Interconnection. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang Central Processing Unit. Sekarang kita akan membahas tentang bagian dari CPU. Yang pertama Control Unit atau CU. Control Unit berfungsi mengontrol seluruh operasi sistem komputer. Control Unit mendapatkan instruksi dari program yang tersimpan di unit penyimpanan utama, lalu menerjemahkan instruksi dan selanjutnya mengarahkan unit lain untuk memproses atau mengendalikan instruksi. Berikut adalah tugas dari Control Unit. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan perangkat input serta perangkat output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses data. Yang keempat, yaitu mengirimkan instruksi ke ALU, Arithmetic Logic Unit, jika ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Yang kelima, yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Sebelum kita lanjutkan materinya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan informasi ketika Jendela Informatika memberikan materi pembelajaran informatika yang terbaru. Jika kalian menyukai video pembelajaran kita kali ini, berikan like serta berikan komen untuk perbaikan video-video selanjutnya. Bagian dari CPU yang kedua adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau disebut dengan unit logika aritmatika bertugas menjalankan semua operasi aritmatika dan logika. Perhitungan aritmatika contohnya penambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Sedangkan operasi logika contohnya membandingkan angka, huruf, ataupun karakter tertentu. Data disimpan di unit penyimpanan utama dan ditransfer ke ALU kapanpun data tersebut diperlukan. Data dapat dipindahkan dari unit penyimpanan utama ke unit logika aritmatika beberapa kali sebelum seluruh pemrosesan selesai. Setelah selesai, hasilnya dikirim ke bagian penyimpanan keluaran atau output device. Perangkat CPU yang ketiga adalah register. Register adalah bagian dari memori komputer yang bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer. Register umumnya diukur dengan satuan bit, contohnya register 8 bit, register 16 bit, ataupun register 32 bit.
Secara hierarki memori komputer, register berada di tingkatan paling tinggi di mana kecepatannya paling tinggi. Harga bitnya paling tinggi tetapi kapasitasnya paling kecil. Register terbagi menjadi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu register data, yaitu register yang digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Yang kedua, register alamat yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Yang ketiga, register general purpose yang digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Yang keempat, register floating point yang digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang atau floating point. Yang kelima, register konstanta digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca, semacamnya pi, 0, true ataupun false. Yang keenam, register special purpose yang digunakan untuk menyimpan data internal prosesor seperti instruction pointer, stack pointer, serta status register. Bagian CPU yang keempat yaitu CPU interconnection. CPU interconnection menyediakan mekanisme komunikasi antara register, arithmetic logic unit, serta unit control. CPU interconnection dan bus menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur komputer yang kedua yaitu main memory atau unit penyimpanan utama. Unit penyimpanan utama atau disebut juga dengan primary storage unit atau disebut juga dengan main memory. Memori adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi sebelum ataupun sesudah diproses oleh prosesor. Sebagai media penyimpanan data, memori mempunyai ruang-ruang penyimpanan, sedangkan ruang penyimpanan mempunyai alamat sendiri-sendiri, bisa berupa nomor-nomor yang menunjukkan lokasi di memori. Hierarki komputer adalah pedoman yang digunakan oleh para ahli komputer untuk mengetahui tingkatan sebuah memori. Berikut adalah hierarki memori. Ada magnetic tape, optical disk, magnetic disk, disk cache, main memory, cache, dan register. Panah berikut menunjukkan berapa besar ukuran, kapasitas, cepat, lambat akses data, serta murah harga dari sebuah memori. Jika dari ke atas ke bawah semakin besar ukuran kapasitas memori, itu berarti register letaknya paling atas, berarti ukurannya paling kecil. Kemudian semakin ke bawah semakin lambat akses datanya, itu berarti register paling cepat akses datanya. Kemudian semakin ke bawah semakin murah harga per bitnya, itu artinya register harganya paling mahal. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran yang selanjutnya, Jendela Informatika ingatkan buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe serta klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Jendela Informatika memberikan materi pembelajaran informatika yang terbaru. Struktur komputer yang ketiga yaitu input-output. Input-output berfungsi sebagai media penghubung antara bagian dalam komputer atau internal system dengan lingkungan eksternal. Melalui input-output, data bisa kita pindahkan dari media penyimpanan di dalam komputer
menuju ke media penyimpanan di luar komputer. Begitu juga sebaliknya dari luar komputer ke penyimpanan internal di dalam komputer. Struktur komputer yang keempat adalah sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi atau disebut dengan interconnection system berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada pada komputer. Sistem bus ini yang menyediakan komunikasi antara CPU, memori utama, dan input-output. Salah satu sistem interkoneksi yang sangat terkenal adalah sistem bus yang terdiri atas sebuah kabel yang terhubung ke komponen-komponen komputer. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem bus. Yang pertama ada istilah data bus, yaitu jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Bersifat bidireksional, yaitu CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang kedua ada address bus yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan proses transfer data. Pada address bus, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis ataupun yang akan dibaca. Address bus terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang ketiga ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Control bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Demikian materi yang Jendela Informatika sampaikan tentang sistem komputer. Semoga materi yang Jendela Informatika sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jendela Informatika ingatkan, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan informasi ketika Jendela Informatika memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Komen dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran kita kali ini. Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.